Seperti apa sih sosok ibu di mata kalian? Madrasah pertama buat anak. Ibu tuh pendidik buat anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, balik lagi nih di BRKH. Bapak-bapak ngobrolin rumah, keluarga dan hidupnya. Nah, bulan ini bulan Desember, tanggal 22 Desember biasanya nih momen hari ibu ya. Kira-kira bapak-bapak tuh pada ikut merayakan atau enggak? Merayakan enggak ya? Hari ibu adalah pasti ntar ada hari ibu adalah tiap hari gitu. Iya. Yes, gitu. Kalau gue sih ikut posting aja gue. Kalau gue sih ikut posting, terus ya ikut posting, ikut ngucapin dan ya alhamdulillah pas kalau nyokap diucapin udah senang-senang aja, tapi ya bukan berarti hanya hari ibu doang menunjukkan sayangnya gitu. Iya. Kalau gue enggak. Yang postingannya adalah hari ibu tuh tiap hari. Iya benar. Tiap tahun gitu ngomongnya terus. Dari aman. Ngomongnya sama ngomongnya. Kita tim cari aman. Oke. Kalau gue enggak, gue dari bahkan dari kecil ya. Dari kecil pun gue ya karena bapak gue termasuk orang yang ketat masalah seremonial kayak gitu ya. Jadi gue dari kecil tuh dididik nggak pernah ada acara seremonial kayak gitu. Hari Ibu, Hari Kartini, ulang tahun, bahkan ulang tahun kalau itu bisa dimarahin bapak dulu. Jadi walaupun ulang tahun ibu ya. Iya, semuanya. Seperti apa sih sosok ibu di mata kalian? Boleh juga istri, misalnya istri kita kan sekarang udah jadi ibu ya buat anak-anak kita. Madrasah pertama buat anak. Ibu tuh pendidik buat anak-anaknya. Buat gue ya. Ibu gue, gue ingat banget dia ajarin ngaji, dia ajarin apa tuh sama ibu. Terus lihat istri sekarang juga ya, yang ngajarin anak-anak, terutama yang paling banyak ya istri gue. Gitu. Ya, Reja. Ini perempuan terbaik buat hidup gue. Iya, emak gue. Siap. Mantap. Kalau Hanif. Ibarat dua sayap nih. Kepak sayap. Ya. Iya. Sayap keibuan. Ada 4 sayap kalau gue. 4 sayap. C4. Ya, lu pakai formasi apa tuh? Sayap 4 biasanya. Enggak. Kanan kiri doang. Sensitif kalau ngomongin 4, men. 2 sayap ada di atas. Di atas nih. Jadi mau 2 apa 4? Sayap maksimal 4. 2 sayap yang di bawahnya istri gua. Kan ibu duluan. Iya. Tuh, sayap kan. Maksudnya sayap apa nih? Ini sayapnya ada 4 di sini, Bro. Iya, maksud 2 di atas tuh ibu gua. Lemah mengumpamakan sayap tuh apa bagi lu? Seperti apa sayap? Jadi ya yang membawa gua sampai seperti saat ini. Ke titik ini ya. Iya. Jadi yang mendidik, yang memberikan apa namanya sarana untuk agar anaknya bisa makan, walaupun dari bapak juga ya, nafkahnya kan dari bapak, cuman yang mengolah jadi masakan gitu ibu, mendidik, ngasih ngarahin gua ke sekolah yang baik dan sebagainya. Nah, terus perjuangan ibu yang kalian rasain gitu? Kalau gue ya, yang paling gue inget ya, nyokap. Waktu itu gue pernah masuk rumah sakit. Jadi gue alhamdulillah termasuk yang alokasi fisik yang lumayan sehat gitu. Jadi gue masuk rumah sakit 2 kali ya. Waktu kecil SD itu karena DB. Itu kan masih kecil pasti kan nyokap temenin. Tapi pas yang paling gue rasain banget pas gue itu kuliah itu sakit, jadi masuk rumah sakit lama gitu. Waktu gue dioperasi jadi ada polip daging numbuh di hidung sama sinus tuh udah parah. Dan itu benar-benar gue inget banget. Jadi pas malam nggak tahu jam berapa gue ngeliat nyokap tuh tidur di bawah, kayak wah, bener-bener nyokap namanya sepanjang hari gitu, sampai kan nyokap ngajar ya izin malah pagi dia berangkat ngajar murid-muridnya, terus langsung pulang ke gue lagi nyuapin,
di posisi gue yang udah besar, udah kuliah gitu kayak. Wah, itulah di luar itu satu dari sekian banyak hal ya. Nah, diam semua, nangis kali semua. Kayak mirip-mirip deh sama-sama. Bicara termelet-melet nih. Perjuangan ibu, bapak itu meninggal beberapa hari setelah gue selesai SPMB. Kayak itu SPMB itu hari apa, hari apa gitu? Misalnya hari Kamis kayaknya, hari Kamis. Jadi cerita itu bapak gue tuh stroke. Gue tuh ikut SPB tuh di Depok, memang udah di Depok. Jadi sebelum kuliah pun gue udah di Depok karena ada komunitas anak-anak mahasiswa Tegal yang ngajak anak-anak SMA buat tinggal di Depok. Ada stikernya nih, ada stikernya. Iya, jadi ya kita diajak belajar bareng di sana buat nyiapin SPMB misalnya gitu. Jadi gue udah sebulan di Depok buat persiapan SPMB. Nah terus beberapa hari, seminggu sebelum SPMB, bapak itu stroke, koma bahkan. Koma, dan gue nggak dikabarin. Gue nggak dikabarin. Terus SPMB selesai ngerjain, ibu telepon. Ibu tuh nggak bilang apa-apa, cuma ngomong singkat, pulang gitu. Gue nggak tahu tuh, gue nggak nanya nggak apa. Tapi ternyata sebenarnya teman-teman gue tuh tahu, teman-teman gue yang di Depok tuh tahu ada apa di Tegal. Tapi nggak ada yang ngasih tahu gue gitu. Ya udah gue naik kereta, waktu ke stasiun kota tuh naik kereta. Dulu ada kereta dari Jakarta ke Tegal tuh cuma 15.000. Naik kereta pulang, nyampe Tegal tuh malam-malam kalau nggak salah. Malam-malam di rumah tuh udah sepi tuh. Akhirnya gue nanya saudara yang dekat rumah, ternyata bapak ada di rumah sakit. Gitu. Ya udah, akhirnya gue sakit, bapak tuh udah koma. Terus 1 atau 2 hari kemudian, pas ada gue di situ nemenin, bapak meninggal. Gitu sih. Nah terus ya sepanjang itu ya selebihnya ibu yang berjuang buat kuliah gue selain karena ini itu sih. Ya walaupun gue di sini juga sambil nyambi ya, tapi ya semuanya hampir semua itu berkat usaha ibu gue sih. Gue bisa kuliah, adik gue juga bisa kuliah. Itu salah satu perjuangan ibu yang paling gue inget sih. Nah kalau hal apa sih yang kan sekarang kita udah berumah tangga ya, kayak mungkin ketemu ibu, apalagi kalau kayak Faik sama Hanif kan nyokap bener nggak sih di nggak satu kota ya? Iya. Nah, apa sih hal yang kalian kangenin gitu ketika mungkin dulu belum berumah tangga, terus lebih intens ketemu? Apa sih hal yang kalian kangenin dari kebersamaan sama ibu? Apa tuh? Mungkin main congklak kali apa? Gue itu yang paling berkesan masakannya sih. Masakannya. Tapi nggak masak bareng ya? Nggak. Lebih banyaknya disediain. Cuman dulu gue kan udah ibaratnya waktu SMP ya. SMP itu kan emang udah jauh dari orang tua. Jadi karena bapak gue PNS, dosen yang harus tugas belajar gitu. Di waktu itu keterima PNS di Malang ya, Universitas Negeri Malang. Terus kemudian iya, PNS Negeri Malang. Di UNM di Suhat ya itu ya? Itu bukan jalan Surabaya loh, salah. Oh, Surabaya ya, bukan. Iya. Keren yang dekat Brawijaya. Di situ habis itu tugas belajar ke Jogja 2 kali sampai 2 kali, jadi pindah-pindah. Nah, waktu gue masih kecil, masih SD, itu udah pindah-pindah terus. Nah, habis itu ketika bapak itu selesai tugas belajarnya, pindah ke Malang lagi. Habis pindah ke Malang, gue nggak mau ikut waktu itu, waktu SMP. Ya, di SMP itu dibolehin di rumah Mbah waktu itu ya, di Magelang. Di Magelang, 3 tahun SMP, SMA di Malang.
habis di Malang, SMA di Malang, terus kuliah di Jogja. Nah, waktu kuliah itu sampai sekarang jauh terus. Nah, maksudnya tiap kali kebersamaan dengan ibu itu, ya itu selalu disiapin itu loh. Jadi kebutuhannya disiapin. Walaupun udah gede ya, udah gede. Betul, Tapi betul. bagi seorang ibu tuh kita tetap anaknya. dia. Anak kecil ya, itu anak kecil. Anak kecil. Iya, maksudnya Iya. udah punya istri nih, tapi tetap disiapin gitu. Lu gimana? Iya. Dibawain macam-macam. Iya, benar-benar. Paling yang berubah ya. Paling nggak ditanyain lagi kalau pulang malam. Kalau dulu kan udah gede pun gue ngerasa banget udah gede nih, udah kerja juga tetap tanyain. Tapi pas udah nikah nggak tanyain, cuma yang kayak tadi Nes bilang, kalau ada apa-apa yang nyiapin ibu tuh ya kita masih dianggap kayak anak kecil gitu, masih. Cuma ya itu doang, paling nggak ditanyain malam di mana. Iya, Hanif kata lo ada games nih. Maksudnya games. Ibu apa tuh? Games nih beneran ya? Boleh. Gamesnya gimana? Jelasin dulu. Langsung jawab. Ntar ada beberapa pertanyaan nih. Pernyataan, oke. Lu dulu nggak pernah pamit pada ibu saat pergi? Tidak pernah pamit. Pernyataannya tidak pernah pamit. Tidak pernah pamit pada ibu saat pergi. Enggak, pamit lah pasti. Si pamit ya? Berarti jawabannya? Enggak. Pamit pasti. Sama nih, setuju nih semuanya. Iya, ini kan waktu kita belum berumah tangga, masih tinggal bareng kan? Iya. Oke. Iya. Maksudnya pernah pamit nggak? Pernah nggak pamit nggak? Ya karena kan lo dekat tetanggaan. Enggak pernah, pasti pamit ya gitu. Oke, yang kedua, membantah ibu dengan kasar. Gua enggak. Seingat gua enggak. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, gengsi untuk meminta maaf pada ibu. Enggak. Ya. Sama nih, Faik. Masih mikir dia. Mikir gue. Mungkin pernah gue. Gengsi untuk meminta maaf pada ibu. Pas apa tuh? Ya lanjut ya. Enggak. Terus, lupa mengatakan terima kasih pada ibu. Pernah. Pernah. Iya. Ya cuma jarang lah, tapi pernah. Pernah lupa itu ya. Susah bilang kangen pada ibu. Iya nih, malu ya karena paling kalau kangen pun ngomong chat kali. Kalau kayak ngomong, kalau tinggalnya deket bareng gimana aja? Nah itu dia gue yang bingung, gue justru malah gue yang susah gitu. Orang mau kangen gimana orang tiap hari ketemu deket. Orang tiap hari lu lagi. Atau ganti kayak ini, susah bilang sayang. Iya, pernah nggak bilang sayang? Pernah, cuma yang gue inget kayaknya aku sayang ibu. Kalau sudah gede, itu WhatsApp atau telepon doang deh. Kalau ngomong langsung kayaknya gue enggak deh. Enggak, gue juga belum. Iya, kalau ngomong langsung gue nggak pernah. Iya, kayaknya nggak pernah. Kecuali waktu kecil ya mungkin. SMS gue pernah kayak waktu. Iya. Kalau WhatsApp sih gue gede. Pernah lah, dan beberapa kali kalau WhatsApp gitu. Itu kalau ngomong langsung, ingat gue kalau di gede nggak pernah. Tapi kalau kita yang jauh nih ya, yang lo di Tegal itu kangen bu. Nggak pernah ngomong gue. Di Pekalongan nggak pernah. Kangen ya. Pernah. Kangen ya video call gitu ya kan. Oh kangen nih video call. Oke. Terus lagi nih, jarang membelikan kado atau memberikan pemberian pada ibu. Jarang paling biasanya itu gue sih karena beliin sesuatu ya pas momen sih, biasanya kayak Idul Fitri atau misalkan ulang tahun gitu sih. Jadi bisa dibilang jarang. Soalnya kan berarti kalau cuma Idul Fitri sama ulang tahun 2 kali doang setahun. Jarang berarti, masuknya jarang. Jarang. Gue juga sama berarti jarang. Oke, udah lumayan lama nih. Berarti penutup kita gamesnya seru tadi dari Bapak Hanif ya. Bapak-bapak di rumah nih pasti juga punya pendapat sendiri tentang sosok ibunya, pasti punya kenangan sendiri sama ibunya. Pokoknya apapun itu kenangannya, semoga kita semua bapak-bapak di sini bisa menjadi anak yang
berbakti pada orang tua kita, khususnya pada ibu, karena kan di Islam juga dianjurkan seperti itu ya, birrul walidain ya. Jadi semoga kita jadi anak yang berbakti dan dijauhkan kita dijauhkan jangan sampai jadi anak yang durhaka sama ibu kita. Gitu sih. Jadi Bapak-bapak boleh tulis kalau punya hal-hal yang mau diceritakan tentang ibunya, boleh terus di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di obrolan kita berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.